berdasarkan dharma. Jika ada orang yang angkuh dan ingkar akan perbuatannya yang berlandaskan dharma dan melakukan perbuatan sebaliknya atau adharma, maka orang itu akan mendapatkan kesedihan. Sloka-sloka ini umumnya sudah jelas, tanpa perlu banyak pembahasan lagi. Mari saya akan mulai pada sloka ke-41. Apapun yang ditimbulkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi dirimu, apapun yang menimbulkan duka dan sakit hati bagi dirimu, janganlah hendaknya hal seperti itu engkau lakukan pada orang lain. Perbuatan apapun yang tidak engkau sukai menimpa dirimu, janganlah perbuatan seperti itu engkau timpakan kepada orang lain. Berbuatlah amal selalu untuk kesejahteraan orang lain berdasarkan cinta kasih. Artinya, kalau kita tidak suka disakiti, tidak suka dibohongi, tidak suka difitnah, dan seterusnya, maka janganlah kita menyakiti orang lain, membohongi orang lain, memfitnah orang lain, dan seterusnya. Berbuatlah amal baik selalu berdasarkan cinta kasih. Mari saya lanjut ke sloka 42. Perbuatan orang yang bijaksana ialah dapat dipercaya, berbicara jujur, dapat mengendalikan hawa nafsu, dan selalu lurus dalam batin. Tentulah segala perbuatan itu berlandaskan dharma. Orang-orang seperti itulah yang patut dijadikan teladan. Jika kita sudah meneladani perbuatan seperti itu, berarti kita telah berbuat dharma. Jadi di sini diharapkan kita selalu meneladani contoh-contoh yang baik dari orang bijaksana. Kita lanjut ke sloka 43. Kebajikan dan kebenaran itu memenuhi semesta ini. Ia tidak terikat oleh apapun. Ia tidaklah milik perseorangan, kelompok ras tertentu. Ia antara ada dan tiada. Ia akan muncul menampakkan dirinya dalam perbuatan manusia yang bajik dan benar. Namun ia sungguh-sungguh tiada dalam hati dan perbuatan manusia-manusia yang berhati kotor dan jahat. Kita lanjut ke sloka 44. Maka dari itu, perhatikan dan pelajarilah segala perilaku dan setiap perbuatan, hingga dapat diketahui hakikat dari kebajikan dan kebenaran. Setelah dipahami, simpanlah di dalam hati. Segala yang tidak menyenangkan bagi diri pribadi, janganlah yang seperti itu dilakukan kepada orang lain. Apa yang menyenangkan bagi diri, yang seperti itulah diberikan kepada yang lain. Sloka ini hampir senada dengan sloka sebelumnya. Apa yang baik buat diri kita, itu juga diberikan kepada yang lain. Apa yang buruk, jangan dibagi. Lanjut ke sloka 45. Mereka yang tidak melakukan kebajikan dan kebenaran, keberadaannya bagaikan padi yang hampa atau telur busuk. Kenyataannya ada, tapi sungguh tiada guna. Sudah jelas sloka ini. Kita lanjut ke sloka 46. Adapun manusia yang sedemikian halnya, tidak memahami hakikat kebajikan dan kebenaran, sia-sialah hidupnya. Hanya kematianlah yang menjadi tujuan hidupnya. Setelah mati akan menjelma kembali. Mereka hanya hidup untuk menunggu mati.
Hidup yang hampa seperti itu tiada beda dengan rumput yang mati dan kemudian tumbuh kembali. Tumbuhnya hanya untuk menunggu mati juga. Sloka ini mempertegas sloka sebelumnya dengan perumpamaan padi yang hampa dan telur yang busuk. Kali ini dengan menyebutkan sebagai rumput yang tak berguna sama sekali. Hidupnya menunggu mati, kemudian hidup lagi, mati lagi. Tidak ada sesuatu yang ingin dicapainya. Kehidupan yang sia-sia tidak bisa memperbaiki kualitas kehidupan, apalagi menuju tujuan hidup yang sejati, yaitu moksa, kedamaian yang abadi. Kita lanjut ke sloka 47. Mereka yang ingkar dari kebajikan dan kebenaran disebabkan oleh keangkuhan diri, serta tetap melakukan perbuatan-perbuatan keji dan jahat, sungguh dapat dipastikan bahwa dalam hidupnya mendatang mereka hanya akan memperoleh kesengsaraan. Lanjut lagi ke sloka 48. Mereka yang tetap melakukan perbuatan-perbuatan keji dan jahat akan memperoleh neraka. Setelah penyiksaan di neraka dilalui, lalu menitislah ia menjadi binatang. Bila kemudian kelahirannya meningkat, menjelmalah ia menjadi orang yang cacat, yang hina, yang sengsara, dan hidupnya selalu terombang-ambing. Dan hidup mereka jauh dari kesenangan. Di sloka ini semakin dipastikan lagi bahwa hidup yang disia-siakan selain akan dikirim ke neraka, pada kelahirannya kemudian akan hidup sebagai hewan. Dan kelahiran selanjutnya akan menjadi orang yang hina, terombang-ambing dalam kesengsaraan. Jadi, janganlah sia-siakan hidup ini untuk berbuat jahat. Kita ke sloka 49. Sesungguhnya yang paling mendesak untuk dilakukan adalah mencari harta yang tidak bisa dirampas atau dicuri oleh siapapun. Harta yang akan selalu setia menemani ke alam akhirat. Harta seperti inilah hendaknya tekun dicari, diusahakan harus dimiliki. Nah, harta apa yang dimaksudkan itu? Mari kita baca sloka ke-50. Betapapun miskinnya orang, walau hidup dengan hasil meminta-minta sekalipun, jika ia kuat dan teguh melaksanakan kebajikan dan kebenaran, sesungguhnya dialah orang yang benar-benar kaya, dan kekayaannya itu tidak mungkin dapat dirampas ataupun dicuri oleh siapapun juga. Jadi sloka sebelumnya terjawab di sini. Yang disebut harta yang harus dicari itu ternyata hidup dengan penuh kebajikan dan menjalankan dharma. Saya lanjutkan ke sloka 51. Mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran sudah pasti akan memperoleh kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang bajik dan benar, makanan, pakaian, dan berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki. Nah, sloka ini juga bersifat perumpamaan, karena yang dimaksudkan orang tetap bekerja namun dalam koridor kebajikan dan kebenaran. Kalau sama sekali tidak bekerja, tentu juga tidak akan memperoleh harta. Seolah-olah harta datang menawarkan diri itu lebih dianggap sebagai kemudahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa.
Saya lanjut ke sloka 52. Banyak makanan yang tersedia di dalam hutan. Juga sungai-sungai yang berair jernih ada di hutan. Penerangannya adalah bulan. Janganlah mengejar kemewahan duniawi dengan mengorbankan kebajikan dan kebenaran. Ini malah membuang-buang waktu. Yang dimaksudkan dalam sloka ini adalah kalau kita hanya mengejar kemewahan duniawi namun melupakan berbuat baik dan benar, itu hanya membuang waktu untuk memperbaiki kualitas hidup sebagai manusia. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, karena bumi tempat kita hidup ini laksana hutan yang menyimpan berbagai tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, menyimpan sungai yang bersih air untuk kita minum. Saya lanjutkan ke sloka 53. Laksanakanlah kewajiban dan kebenaran dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Bersamaan dengan itu, carilah juga harta yang didasari oleh kebajikan dan kebenaran. Bagaikan keberadaan seekor sapi yang sedang membajak sawah sambil bekerja, sempat juga sapi itu meraih rumput yang tumbuh di sekitarnya. Dengan itu ia bekerja tanpa merasa lelah. Di sloka ini sudah sampai pada kesimpulan bagaimana melaksanakan kebajikan dan kebenaran, namun tetap mencari harta yang didasari pada ajaran Dharma. Kita sampai pada sloka penutup dari tema ini. Mari saya bacakan sloka ke-54. Kebajikan dan kebenaran itu sangatlah mulia. Ia juga bersifat amat rahasia, bagaikan jejak-jejak ikan yang berenang dalam air. Biarpun seperti itu adanya, bagi orang yang bijaksana, kebajikan dan kebenaran itu bisa ditemui dan dilaksanakan dengan usaha yang sabar. Di sloka berbahasa Jawa kuno, kata Sang Pandita, saya terjemahkan sebagai orang yang bijaksana. Jadi syarat penting agar kita bisa melaksanakan hidup yang baik di jalan Dharma membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Demikian tema pelaksanaan Dharma sudah selesai di sloka ini, dan pada sloka selanjutnya kita akan membaca suatu hal yang sangat penting, yakni bertema catur warna. Catur warna di sini sesuai dengan kitab Weda yang berdasarkan fungsional sebagai manusia, bukan berdasarkan kelahiran. Masalah ini pernah diplesetkan dalam kehidupan masyarakat Hindu di masa penjajahan, khususnya di Bali, sehingga oleh penjajah catur warna itu diplesetkan, disalahartikan sebagai kasta. Ini penyimpangan yang luar biasa, karena kasta tidak ada dalam ajaran Hindu. Nah, sahabat yang baik umat sedharma, karena pembahasan masalah catur warna di sloka-sloka berikutnya ini amat panjang, kita jeda dulu sampai di sini. Rahayu.